Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Iwan Abriana, si guru kuring. Guru kuring adalah guru kunjung dan berkeliling. Dalam channel ini saya akan berbagi tentang materi pembelajaran tingkat SMP. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini. Pada kesempatan kali ini, Guru Kuring akan membahas mengenai menceritakan kembali teks fantasi. Nah, bagaimana kalau kita ingin menciptakan sebuah teks fantasi, pengetahuan seperti apa yang kita miliki, maka kita lihat slide berikut ini. Untuk dapat menceritakan kembali isi cerita fantasi yang didengar atau yang dibaca, maka ada beberapa pengetahuan yang harus kita miliki. Di antaranya adalah menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Unsur-unsur inilah yang akan kita bahas dalam slide berikut ini. Kita awali dengan menentukan tokoh. Untuk menentukan watak tokoh, kita harus mengetahui atau kita dapat ketahui dari pikiran tokoh, percakapan antar tokoh, tindakan tokoh, dan pendapat tokoh yang lain. Itulah beberapa aspek yang dapat kita jadikan dasar untuk menentukan watak tokoh dalam cerita fantasi. Cara kita ingin mengetahui watak tokoh dapat kita ketahui dari pikiran tokoh. Dalam hal ini, pengarang berusaha menunjukkan watak tokoh berdasarkan cara tokoh tersebut berpikir atau berasumsi terhadap suatu hal. Pembaca dapat mengetahui watak tokoh berdasarkan pola pikir tokoh tersebut. Berikut ini dilihatkan contoh percakapan dalam pikiran tokoh. Kata orang, aku ini ceroboh, aku ini malas, tak peduli apa kata orang. Aku sudah berusaha menjadi orang baik. Aku tak mau pusing dengan pendapat orang lain. Itulah contoh watak tokoh berdasarkan pikiran tokoh. Cara yang kedua adalah percakapan antar tokoh. Apakah kamu pernah merasa marah atau tersinggung karena lawan bicaramu mengatakan hal yang tidak enak dengar? Dengan percakapan di atas, kita bisa menilai seperti apa watak orang yang berbicara tersebut. Begitu juga dengan tokoh-tokoh dalam cerpen yang sedang berinteraksi. Pembaca akan bisa menilai seperti apa watak tokoh berdasarkan kata-kata yang dilontarkan ketika mereka bercakap-cakap. Perhatikan contoh percakapan berikut ini. Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini, kataku menghibah. Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Kulihat Erja membawa air minum untukku. Cara mengetahui watak tokoh adalah dengan melihat tindakan tokoh dalam cerita. Pengarang biasanya akan mencoba menyampaikan watak tokoh melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya. Misalnya, tokoh A dinilai rendah hati dan suka menolong karena ia sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tokoh B dinilai licik karena ia sering melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan orang lain. Perhatikan contoh cuplikan cerita tindakan tokoh berikut ini. Melihat kakek tua berjalan sendiri, Dino bergegas menghampirinya. Lalu setelah dekat ia bertanya, apakah kakek itu perlu bantuan? Kakek itu memandang wajah Dino sambil tersenyum. Cara untuk mengetahui watak tokoh dapat juga dilihat dari pendapat tokoh yang lain. Pembaca juga dapat mengetahui watak seorang tokoh melalui pendapat atau komentar tokoh lainnya. Misalnya, tokoh anak sedang berbicara kepada ibunya. Ia bercerita tentang salah satu guru di sekolahnya yang dirasa sangat galak dan suka marah-marah. Contoh berikut adalah percakapan atau pendapat tokoh lain tentang tokoh dalam cerita. Willy, tetangga kita itu orangnya baik. Ia juga rajin. Setiap pagi ia membantu ibunya membawakan air dari sumur yang agak jauh dari rumahnya.
Kadang ia juga harus menunggui adiknya yang masih kecil kalau ibunya bekerja. Untuk dapat menceritakan sebuah cerita fantasi, kita juga harus mengetahui latar, baik latar tempat atau latar waktu kejadian. Latar waktu adalah misalnya kapan peristiwa itu terjadi. Hari ini, tahun lalu, dahulu kala, jam 9 pagi, sore hari, malam hari, atau setelah maghrib. Atau misalnya latar tempat, bisa di rumah, di sebuah kerajaan, di tepi hutan, di tengah laut, di tepi sungai. Dan dalam cerita fantasi, kadang-kadang latar ini sering berubah-ubah dan berganti-ganti. Untuk menceritakan sebuah cerita fantasi, tentunya harus menggunakan alur cerita. Perhatikan alur cerita dalam tayangan berikut. Pertama, cerita diawali dengan pengenalan atau memperkenalkan tokoh utama, penataan adegan, cerita, dan hubungan antar tokoh yang terdapat dalam cerita. Setelah itu akan muncul awal konflik, memunculkan bagian-bagian dalam cerita yang dapat menimbulkan permasalahan. Dan berikutnya adalah menuju meningkatnya konflik permasalahan yang dialami oleh para tokoh. Dan berikutnya adalah konflik memuncak atau klimaks. Pada bagian ini juga tokoh dalam cerita akan dihadapkan dalam penentuan akhir yang akan dialaminya. Keberhasilan atau kegagalan biasanya menjadi penentuan nasib tokoh dalam cerita. Dan terakhir adalah penyelesaian cerita atau ending. Akhir dari cerita pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana nasib tokoh dalam cerita tersebut. Apakah endingnya bahagia, buruk, ataupun menggantung. Demikianlah tadi pembahasan mengenai menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Sampai berjumpa kembali dengan pembahasan yang lain pada kesempatan yang akan datang bersama Iwan Apriana, si guru kuring, guru kunjung dan berkeliling. Salam